Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Junaidi LC MPD. Baiklah, saya akan menjawab tugas UTS mata kuliah Ilmu Dakwah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang pertama, jelaskan pengertian dakwah secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Pengertian dakwah secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a, yad'u, dakwatan yang berarti memanggil, mengajak, menyeru, mengundang, memohon atau berdoa, atau seruan kepada seseorang untuk mengikuti suatu tujuan tertentu. Pengertian dakwah secara istilah menurut para ahli, menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah upaya mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, mengikuti petunjuk, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Menurut M. Nasir, dakwah adalah usaha mengajak manusia kepada jalan Allah dengan cara yang bijaksana agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Toha Yahya Umar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Menurut Anda, mengapa pemahaman tentang dakwah perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern dan era digital? Menurut saya, pemahaman tentang dakwah perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern dan era digital karena cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi telah berubah. Dakwah yang menggunakan metode, bahasa, dan media yang sesuai dengan perkembangan zaman akan mudah diterima dan dipahami. Pesan-pesan Islam dapat disampaikan secara efektif. Yang kedua, jelaskan mengapa tujuan dakwah perlu disesuaikan dengan perkembangan era digital dan global, serta sebutkan 3 tujuan dakwah di era modern. Dakwah perlu disesuaikan dengan perkembangan era digital dan global, karena masyarakat lebih cepat dan paham ketika menerima informasi dari media sosial, internet, dan lebih cenderung penggunaan digital seperti handphone yang sangat mudah mengakses informasi-informasi terkini, sehingga tujuan dakwah harus mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi penyebaran informasi yang salah, serta membimbing masyarakat agar menggunakan teknologi secara bijak sesuai nilai-nilai Islam. 3 tujuan utama dakwah di era modern. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara benar di tengah derasnya arus informasi. Yang kedua, membentuk akhlak mulia dan karakter Islam agar mampu menghadapi pengaruh negatif globalisasi dan media digital. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang harmonis, toleran, dan keberadaban dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyebaran kebaikan dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, jelaskan peran dan kompetensi yang harus dimiliki seorang dai dalam menghadapi tantangan dakwah di era digital. Menurut Anda, aspek yang paling perlu ditingkatkan dalam praktik dakwah saat ini adalah akhlak, penguasaan ilmu, atau kemampuan komunikasi? Ya. Peran dai di era digital yakni sebagai komunikator Islam yang menyampaikan pesan dakwah secara jelas, menarik, dan mudah dipahami melalui media digital. Sebagai pendidik dan pembimbing, sebagai teladan uswah hasanah, sebagai penangkal hoax dan paham menyimpang, memberikan informasi yang valid dan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kompetensi yang harus dimiliki seorang dai yakni harus memiliki ilmu agama, yakni memahami Al-Quran hadis, fikih, akidah, dan akhlak dengan baik.
harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan dakwah secara efektif, persuasif, dan sesuai dengan karakter audiens. Bisa menggunakan media sosial, platform digital, dan teknologi informasi secara bijak. Mampu berpikir kritis dan adaptif. Mampu menghargai perbedaan serta berdakwah secara inklusif dan moderat. Menurut saya aspek yang paling perlu ditingkatkan adalah akhlak. Alasannya karena akhlak yang baik membuat dakwah lebih mudah diterima. Akhlak mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Di era digital, perilaku seorang dai mudah diketahui dan dinilai publik. Contohnya, seorang dai yang berbicara dengan santun, menghargai perbedaan pendapat, dan membantu masyarakat akan lebih mudah dikenal dan mendapatkan simpati. Dakwah Nabi Muhammad SAW yang berhasil menarik banyak orang bukan karena isi ajarannya, tapi karena akhlaknya yang jujur, amanah, tabligh, fatona. Yang keempat, menurut Anda, apa dampak negatif jika seorang dai tidak mampu memilih metode dakwah yang sesuai dengan karakter mad'u? Jelaskan dengan contoh nyata. Baik, jika seorang dai tidak mampu memilih metode dakwah yang sesuai dengan karakter mad'u, maka pesan dakwah tidak bisa dipahami, ditolak, atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Contoh nyata, seorang dai menyampaikan ceramah kepada remaja dengan bahasa yang terlalu formal dan penuh istilah ilmiah. Akibatnya, para remaja merasa bosan dan tidak memahami isi dakwah. Namun, jika menggunakan bahasa yang lebih sederhana, interaktif, dan memanfaatkan media digital, pesan dakwah akan lebih mudah diterima. Yang kelima adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW berserta terjemahannya yang menjadi landasan teologis dalam dakwah Islam. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Isi kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 125, perintah mengajak manusia ke jalan Allah. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah kebijaksanaan, menggunakan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Relevansinya, dai harus menyesuaikan metode dakwah dengan kondisi dan karakter mad'u, menggunakan pendekatan yang ramah, persuasif, dan tidak memaksa. Dakwah perlu dilakukan dengan etika dan kesantunan. Kemudian isi kandungan hadis, yakni setiap muslim wajib menyampaikan ajaran Islam sesuai kemampuannya. Relevansinya adalah mendorong umat Islam untuk aktif berdakwah melalui perkataan, tulisan, maupun perbuatan. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.